Oke, halo YouTube, Surah di sini. Hari ini gue bakalan tunjukin kalian gimana caranya untuk nembak WiFi ID dengan menggunakan TP-Link CPE High Power WA 5210G ya. Ini. Jadi TP-Link ini adalah high power atau long range, jadi dia bisa nembak untuk jarak jauh gitu ya. Di sini gue pakai gue nyalain dulu lah ya. Gue nyalain semua deh. Jadi dari TP-Link itu dia punya PoE ya, kayak gini ya. Nah, jadi dari modemnya ini di sini itu bakalan masuk ke PoE sini. PoE tulisannya ya. Kemudian dari sebelahnya itu LAN bakalan masuk di settingan komputer. Oke, sudah kayak gitu. Kita lihat ada power ya. Udah nyala. Kemudian yang ini udah kita siapkan juga untuk setting untuk menyebar lagi. Jadi nanti CPE hanya akan menangkap dan tidak menyebar, karena kalau menangkap sekalian menyebar dia kurang kuat guys sinyalnya ya. Oke, kita ke laptopnya, kita colokin aja LAN yang dari CPE ya. Oke, colok. Oke, ini tampilan di PC gue. Langsung aja ke control panel. Kita pastikan koneksi LAN kita itu berada di satu network yang sama dengan CPE yang akan kita config. Jadi pastikan kalian dapat IP yang sama ya. Jadi kalau CPE TP-Link 192.168.1, entah ekornya berapa sembarang lah. Yang penting kita dalam satu network yang sama, yaitu 1 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke menu config-nya, yaitu 192.168.254 ya. 1254 username admin, password admin. Oke, ini tampilannya kayak gini. Langsung aja settingan pertama adalah operation mode. Pastikan modenya AP client router dengan WISP client router ya. Kalian save. Kemudian masuk ke menu wireless. Di sini pastikan power tidak maksimal ya. Kalau maksimal nanti nggak putus-putus lah. Tapi enable aja high powernya supaya range-nya lebih jauh. Kemudian kalian save. Oke, kalau sudah di save, kita setting untuk repeaternya atau merepeat WiFi ID-nya ke wireless mode. Kemudian modenya client. Kita arahkan CPE-nya ke maksimal di sebelah mana gitu ya sinyalnya ya. Jadi di sana ada indikator sinyal, semakin banyak maka semakin tinggi gitu ya. Di sini gue dapet 3 bar, lumayan lah. Oke, gue posisikan aja yang gampang lah ya. Ya 3 bar lumayan lah. Oke, setelah arahnya sudah pas, kita survei, kita cek SSID yang akan kita tembak atau repeat. Oke, di sini gue mau repeat yang nomor 1 ya, yang ini WiFi ID. Sinyal lumayan 38. Oke, kita connect dan save. Router bakaran reboot ya, dan masuk ke tampilan ini. Oke, di sini gue pastikan LAN MAC address dari router adalah yang itu C depannya. Nah, di sini one-nya 54 ya. Nah, ini adalah MAC address dari laptop gue. Jadi nanti CP ini akan menggunakan MAC address dari laptop ya. Caranya ke menu network, kemudian MAC clone, dan pastikan kalian clone MAC address dari laptopnya supaya mendapatkan IP dari si WiFi ID-nya. Karena kalau pakai MAC address CPE kadang-kadang nggak dapat IP dari WiFi ID-nya karena kedetek ya. Kedetek itu kalau bukan device
kita gitu ya, tapi repeater gitulah ya. Oke, kalau sudah save, maka kalian akan mendapatkan IP dari WiFi ID-nya dengan menggunakan MAC address laptop. Ini IP-nya. Kemudian kalau kita ke 888, kita udah masuk ke menu login ya, halaman loginnya. Tinggal kita gunakan username password kita yang udah kita beli di mana gitu. Kalau gue beli online aja biasanya 1 bulan 32.000. Kita login, maka sudah berhasil login dan kita udah bisa berinternet menggunakan WiFi ID yang kita tembak melalui TP-Link CPE ya, WA5210G. Kita coba speed testnya. Oke, di 10 mega ya. Oke, sudah. Jadi kalau dilihat di sini IP-nya kita udah menggunakan IP dari IP si routernya ya, si CPE-nya ya, bukan dari IP WiFi ID gitu ya. Jadi sudah di routing ulang. Jadi dengan metode ini kalian sudah bisa sebarkan jaringan yang sudah ada ini, yang sudah terkoneksi ini ke banyak device yang lain gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya modem yang ini, modem lain, kalian bisa gunakan aplikasi Connectify seperti biasa ya untuk sharing wireless dari laptop. Tapi karena di sini gue menggunakan router tenda, jadi dari router yang TP-Link CPE gue konekin ke tenda, ke bagian input internet ya, gue masukin di tendanya. Oke, jadi dari sini, dari LAN masuk ke tenda ya. Jadi supaya dari CPE-nya itu bisa di-share lagi ke tendanya gitu ya. Oke, kalau sudah, kita connect ke tendanya dari sini. Di sini pasti LAN-nya gue cabut ya, karena masuk ke tenda, kita langsung masuk ke SSID tenda. Di sini sudah gue rubah namanya ke Suranet ya. Gue cuman pengen tunjukin setup dari tendanya, oke. Di sini gue buktikan lagi dengan IP yang sudah berubah. Kalau IP CPE kan ekornya 1, kalau IP tenda ekornya kosong ya. Networknya kosong gitu maksudnya. Oke, langsung kita masuk ke tendanya. 192.168.01 password admin. Nah, di sini pastikan one status itu connected dengan IP dari CPE yaitu 1 ya. 192.168.1 gitu ya. Kalau udah gitu ya kalian tinggal setting aja. Kalau misalnya kalian mau ubah nama SSID-nya, tinggal kalian ubah. Terus kalian mau tambahkan password, silahkan tambahkan password. Kalau sudah, tinggal di save, maka udah bener ya. Pastikan LAN-nya DCP ya, itu biar dapat IP gitu. Oke, kita coba browsing dengan jaringan ke tenda melalui wireless. Oke, sudah bisa ya, sama. Jadi bisa digunakan ke semua device yang lain dengan satu login. Ini pun bisa masih untuk meremote dari CPE-nya. Oke, sudah. Gue buktikan lagi dengan connect melalui handphone ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gue pakai SSID yang ini ya, Suranet ya. Di sini gue bisa berinternet. Oke, connect ya. Tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya
WiFi ID-nya terlogout. Nah, kalau terlogout, kalian tinggal login saja dari device mana aja. Jadi, dia karena settingan DHCP dan nanti landing page dari WiFi ID akan muncul di mana aja. Jadi bisa di laptop, bisa di HP. Kalau misalnya dia pengen atau minta login ulang gitu ya. Oke, jadi kayak gitu guys untuk cara menembak WiFi ID dengan menggunakan TP-Link CPE atau outdoor CPE ya. Di sini gue kasih tahu juga untuk sinyalnya WiFi ID itu di sini cuma 2 bar ya. Sebenarnya bisa langsung connect di sini dari laptop, cuman dia nggak sempurna ya connectnya atau lola gitulah ya. Makanya gue coba repeat dengan yang ini, Nah, seberapa jauh jangkauan TP-Link yang ini ya, CPE ini? Kalau menurut spesifikasinya sih bisa sampai berkilo-kilometer kalau misalnya menggunakan 2 buah atau point to point. Tapi kalau misalnya satu untuk nembak doang, mungkin kisaran sampai 500 meter masih dapat lah ya. Oke, kalian cuman perlu model-model ini sama itu, atau model ini aja sama laptop, udah bisa disebarkan, dan kalian bisa berinternet dengan murah. 1 bulannya cuman 30 ribuan ya untuk WiFi ID-nya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video cara nembak WiFi ID. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Biasanya banyak pertanyaan ya mengenai per internetan ini. Atau langsung kalian bisa chat gue di sosial media lengkap di video deskripsi. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.